surah Al-Adiyat. Baca Aditya surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Surah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Asri. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Artinya yang berlari kencang atau kuda penyerang. Pokok-pokok isinya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar, yang sangat mencintai harta benda, bahwa mereka akan mendapat balasan yang setimpal dikala mereka dibangkitkan dari kubur dan dikala isi dada mereka ditampakkan. Terus Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'asharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu ijabu 'syira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Terjemah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Demi kuda penyerang yang berlari kencang dengan terengah-engah. 2. Dan demi yang memercikkan api dengan pukulan. 3. Dan demi kuda penyerang dengan tiba-tiba di pagi hari. 4. Maka ia menerbangkan di waktu itu dan menyerbu dalam kumpulan debu ke tengah-tengah barisan musuh. 6. Sesungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. 7. Dan sungguh manusia terhadap hal tersebut menyaksikan sendiri. 8. Dan sesungguhnya cintanya kepada kebaikan ia sangat bakhil. 9. Maka apakah ia tidak mengerti bahwa kelak apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. 10. Dan akan dibuka apa yang ada di dalam dada. 11. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui semua perbuatan mereka. Tafsir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Wal-'adiyati dabha. Demi kuda penyerang yang berlari kencang di dalam perang, yaitu kuda yang dengan kencangnya berlari di dalam perperangan. Dan terengah-engah artinya suara napas kuda sewaktu berlari kencang yang terengah-engah. 2. Fal-muriyati qadha. Dan demi yang memercikan api, maksudnya kaki kuda yang memercikan api dengan pukulan, maksudnya teracik kakinya apabila ia berlari di tanah yang banyak batunya pada malam hari sehingga menimbulkan percikan api. 3. Fal-mughirati subha. Dan demi kuda penyerang dengan tiba-tiba di pagi hari, yaitu kuda yang menyerang musuh di waktu subuh karena pengendaranya melakukan penyerbuan di waktu subuh. 4. Fa'asharna bihi naq'a. Maka ia menerangkan atau menerbangkan atau mengapulkan di waktu itu, di waktu tersebut atau di tempat ia berlari, debu karena gerakannya yang sangat keras. 5. Fawasatna bihi jam'a. Dan menyerbu dalam kumpulan debu ke tengah-tengah, artinya dengan membawa kumpulan debu.
barisan musuh yang diserangnya. Maksudnya kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang. 6. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu yang dimaksud adalah manusia yang kafir, sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, yakni ia mengingkari semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepadanya. 7. Wa innahu ala jalika la syahid. Dan sesungguhnya manusia terhadap hal tersebut, yakni terhadap keingkarannya itu, menyaksikan sendiri atau ia menyaksikan bahwa dirinya telah berbuat ingkar. 8. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada kebaikan, maksudnya kecintaannya atas harta benda, ia sangat bakhil, artinya karena sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang sangat bakhil atau kikir. 9. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur. Maka apakah ia tidak mengerti bahwa kelak apabila dibangkitkan, yakni dibangunkan dan dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur, yakni orang-orang mati yang dikubur di dalamnya dibangkitkan. 10. Wa husila ma fis sudur. Dan akan dibuka atau ditampakkan dan dikeluarkan apa yang ada di dalam dada, maksudnya apa yang tersimpan di dalam hatinya berupa kekafiran dan keimanan. 11. Inna rabbahum bihim yawma idzil lahabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui semua perbuatan mereka, maha mengetahui, dan dia akan memberikan balasan kepada mereka atas kekafiran mereka. Artinya sesungguhnya kami akan membalas mereka pada waktu yang disebutkan, dan Allah maha mengetahui karena pada hari itu adalah hari pembalasan. Penutup surah Al-Adiyat menjelaskan sifat-sifat buruk manusia dan kebangkitan mereka serta pembalasan kepada mereka pada hari kiamat. Hubungan surah Al-Adiyat dengan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Adiyat ditutup dengan menyebutkan hari kiamat, sedang surah Al-Qari'ah seluruhnya menjelaskan tentang hari kiamat itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyatil dhabaha. Demi kuda penyerang. Dhabaha artinya terengah-engah, artinya berbunyi dadanya itu kelajuan buka lah. Wal muriyati qadha. Demi kuda yang memercikan api dengan pukulannya. Maksudnya itu tadi kuda itu berlari kencang melalui padang batu-batuan di malam hari. Lalu batu itu tagisek lawan nang betisnya itu disapatui, misalnya sapatui seng, atau batu pada batu itu hantok batu nang ada nang mengandung api, lalu timbul api. Nah, ini wal mughirati subha. Demi kuda-kuda penyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Ada beberapa padahan nih rombongan pasukan perang berkuda di waktu subuh tuh menyerang. Fa asarna bihi naqa'a. Maka dan menyerbu dalam kepulan debu ke tengah-tengah musuh. Jadi bukanya itu berdebu, kuda itu laju lawan ke tengah barisan musuh, jempa ke tengah barisan musuh.
Sungguh manusia itu sangat ingkar, ya tidak bersyukur kepada Tuhannya. Jadi maksudnya itu tadi kuda itu di lawan patuanannya tuh hakun aja bukah belari kancang sampai berbunyi paru-paru. Kemudian hakun aja pulang tadi itu kuda tadi apa kelajuannya buka itu sampai di padang batu itu menimbulkan api. Terus pulang hakun aja kuda tadi itu menyerang tiba-tiba di waktu subuh. Ya ibaratkan manusia penyamannya goreng lagi, tapi dibawa oleh pasukan mau, dan lalu dia menyerbu bihi dengan itu kepulan debu. Nakta akan, nah maka mereka itu jadi fa'atharna bihi naqa'an, ini kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi hari. Lalu maka ia menerbangkan di waktu itu, menerbangkan debu-debu, akan debu-debu, lalu tak debu berterbangan, dan dia menyerbu kuda-kuda itu tadi di antara debu-debu tadi ke tengah-tengah musuh. Kayak itu setianya lawan petuanannya, disuruh dibawa menyerang musuh di waktu subuh. Hakun juga dipacu oleh majikannya supaya lari laju sampai dadanya itu berbunyi, pacu sampai menyerang ke tengah-tengah musuh, sampai debu naik menyerbu ke tengah musuh. Itu setianya kuda kayak itu. Hakun lawan patuanannya dikerjakan yang kayak itu tuh. Lalu ternyata patuanannya tuh gugur, kuda itu akan menjejak. Mestinya baktinya manusia lawan Tuhan kayak itu, dan kayak cara kuda tadi disuruh buka lari laju sampai berbunyi paru-paru. Hakun aja disuruh buka laju sampai di padang bebatuan, dan sampai batu-batu itu tantok lawan betisnya, tahu batu kalau batu tantok timbul api sampai berdebu bukahnya itu terus menyerbu ke tengah musuh. Ini cagar tahu bahaya ini. Ini setianya kuda nih kayak itu nih. Semestinya manusia kayak itu. Sekalinya manusia tadi, innal insana li rabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu lawan Tuhannya apa tadi? Sungguh manusia itu sangat ingkar lawan Tuhannya. Jadi kanut itu sangat ingkar. Kada mau taat lawan Tuhan sebagaimana kayak apa taatnya kuda tadi. Dan di waktu artinya pandidinginannya, penyamanannya subuh, dibawa oleh majikannya berperang, suruh buka laju pulang, suruh buka pulang di padang bebatuan sampai timbul api,
suruh buka di padang berdebu, pulang sampai debu naik ke atas, masuk ke tengah-tengah musuh, bakalan bahaya. Tapi ini dilaksanakan karena mentaati majikan, karena mentaati pemiliknya, kaitulah taatnya. Semestinya manusia kayak itu, sekalinya kada. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhan itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan, banyak membangkang. Kada sebagaimana kayak setianya kuda tadi, kada banyak pindah, kada tapi hakon. Nah, dan sesungguhnya manusia ya terhadap hal itunya tahu bahwa ia tuh banyak membangkang, bahkan menyaksikan sendiri. Dan sesungguhnya cintanya kepada kebaikan, khair itu maknanya kebaikan, cuma maksud di sini harta. Hanya mencintai harta itu sangat, maksudnya tuh sangat bahilanya, sangat mencintai harta tuh. Jadi maksudnya dia ini sangat bahil. Sungguh manusia dan sesungguhnya cintanya kepada kebaikan, ia sangat bakhil. Maksud kebaikan tadi pada situ, cintanya kepada harta itu bersangatan, lalu dia bakhil. Nah, disinilah menyatakan bahwa bakhil itu, pemalar dengan harta itu termasuk maksiat batin. Di sini nih, maksiat batin ini. Maka apakah ia tidak mengerti bahwa kelak apabila dibangkitkan, apa-apa yang ada di dalam kubur itu sudah terbongkar kubur, karena hanya mengerti, dan akan dibuka apa yang ada di dalam dada. Lalu rahasia dada itu terbuka, artinya banyak prasangka jahat lawan Tuhan, banyak prasangka jahat lawan manusia, banyak dangke, atau di dalam dadanya itu kafir, atau di dalam dadanya itu ada yang beriman, ada yang hatinya dia kita bagus terhadap manusia ini, kada ada dangkinya, kada ada hiri, kada ada agak, kada ada takabur. Itu karena kedua-duanya itu dinampakkan di akhirat. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui semua perbuatan mereka. Jadi apa-apa nang perbuatan kita di dunia, apakah baik, apakah jahat, dan kejadian-kejadian kita di akhirat itu semuaan di hari itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Lalu ayat ada kalau 8 roh, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya cintanya kepada kebaikan, maksudnya cintaannya atas harta benda, ya sangat bahil. Sangat bahil. Nah, ini dicela oleh Tuhan nih, sangat bahil nih. Jadi lalu tugas kita itu kita berrasa apakah ada sifat pemalar di dada ini, apakah ada. Lamunnya kada pemalar, ya syukur. Lamunnya ada sifat pemalar, tetap baik, sambil di kakarasia, ya kita berbuat murah, bersedekah. Karena ini maksiat batin tadi dicela oleh Tuhan dalam surah ini nih, dicela. Jadi di dalam surah ini dicela ini.
Lalu penutup. Surah Al-Adiyat menjelaskan sifat-sifat buruk manusia dan kebangkitan mereka serta pembalasan kepada mereka pada hari kiamat. Buruknya tadi apa? Sangat mencintai harta. Sangat mencintai harta tadi. Dan banyak ingkar lawan Tuhan. Kadang kayak kuda tadi. Kuda itu tadi disuruh buka laju hakon, disuruh menyerang subuh, waktu subuh hakon, menyerang ke tengah-tengah musuh hakon, di tengah-tengah debu hakon. Andai kata pemiliknya itu gugur, kuda itu akan menjejak. Itunya tuh lawan patuanannya itu. Harusnya manusia kayak itu, tetapi sebaliknya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhan itu ingkar, sangat ingkar. Jadi ini anu pengolok kanud, ini isim apa ini kanud ini. Lakanut. Cuma anu kedudukannya dulu apa kanut itu? Habar inna isim inna insana. Jadi alif lamnya tuh kada alif lam seluruh manusia. Cuma alif lamnya tuh untuk maklum aja. Ada di antara manusia yang kayak itu. Jadi kanut ini isim apa ini? Jadi anu Aditya apa? Nggak lihat. Tadi kan habar nih, habar inna. Jadi ingat oponglo nih. Nyatanya. Wah. Apa amsilatul? Al-amsilatul mubalaghah. Kalimat-kalimat yang maknanya sangat. Nah, inilah paulon dulu nah. Paulon. Lalu kanudun tadi. Lalu pailon pulang. Seperti kadiron, sangat kuasa, maha kuasa. Kanudun sangat ingkar, ada pemaksian. Lalu pulang ada kena piilon, siddiqon, sangat benar. Jadi benar siddiqon. Nah. Kanudun sangat ingkar. Sangat ingkar. Lupi ilon ada kena pulang kena pak alon. Seperti gaparon sangat mumpuni. Ingat al-amsalatul mubalaghah, jangan kada ingat. Maknanya maha sangatnya. Jadi manusia kayak itu ada tapi pemaksian kada sama kayak halnya kayak kuda tadi. Kayak apa tak hakun belang lah. Tetap melaksanakan apa yang diperintahkan patuanan. Nah itu tadi. Antaranya kita ada kayak kuda tadi, kanudun sangat ingkar, banyak kademasi, rancak kademasi. Oh Tuhan nih, ini nih.
Di antaranya ya Tuhan harus bersifat pemurah. Kalinya iya bersangatan mencintai harta malahnya bahil. Nah jadi ini bahil ini penyakit batin diobati ini dengan cara dilawani rasa sayang harta itu memang sayang diadakan sisi sedekah sedikit kita adanya. Wallahu a'lam. Lalu kita cari pulang halaman berapa ini? Nuhun berapa semalam kita nih? Teman Husnul Adabihim Asyagir lah itu kan. Nah ini kita ulang. Sambungannya atau kita. Nah, harus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum. Dan daripada akhlak mereka radhiyallahu anhum syiddatu khawfihim. Arti okonglo. Nyarinya. Itu benar antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum Syiddatu khawfihim min Allah Ta'ala bisa terdapat mereka dari Allah Ta'ala. Sangat takut mereka. Sangat takut mereka kepada Allah Ta'ala. Ayyahtimalahum Yahtimalahum bisu'in sehingga menutup Allah terhadap mereka. Allah bagi mereka dengan kejahatan. Artinya takutan benar kalau ditutup oleh Tuhan tuh umur itu dengan kejahatan yang misalnya kita nang kada patal benar. Misalnya dulu penyembelihan sekalinya tang ada garing, lalu karena kada belajar fikih lalu garing-garing di rumah sakit. Kada sembahyang terus membawa umur. Nah maka meninggalnya itu dalam keadaan meninggalkan sembahyang. Ini kan beriman saja, tapi ini meninggal dunia dalam keadaan maksiat, kada mengerjakan kewajiban. Nah ini merupakan su'ul khatimah nang masih inting. Nang su'ul khatimah nang berat itu mati dalam keadaan kada Islam. Mati dalam keadaan kada Islam. Pastakan punya 4 aliran nang mengatakan kada wajib sembahyang, itu mati murtad. Nah itu nang berat. Ini kita nang banyak ini nang artinya nang ya kita nang kada patal benar nang soal hatimahnya nih. Hanya misalnya duduk di anu nih, bakawan-kawan duduk di pos malam, yang mana gawian di pos tuh ada gibahnya, lalu bulik ke rumah, tinggi darah, wafat hal lagi. Nah itu soal khatimah. Jadi kalau soal khatimah itu kena fayakunu maka jadilah mereka minal mahjubin anhu binar, daripada nang terdinding daripada Allah di neraka. Selamanya masih di neraka tuh terdinding lawan Tuhan. Kada melihat zat Tuhan. Pun sudah tak surga kena melihat zat Tuhan.
Wa kana ahaduhum, dan adalah salah seorang dari antara mereka ya'khudhu, mengambil pada berpikirnya, mulai pada berpikirnya, wal huzni, dan sedih, hatta yagiba, sehingga dia gaib daripada hadirin, hanya kada bercampur lawan hadirin, karena memikirkan kalau hendak mati itu su'ul khatimah. Walaupun saat ini rajin beramal saleh, rajin ibadah macam-macamnya, hendak su'ul khatimah kena ada hajatan. Jadi mereka sedih, lalu mereka banyak memohon lawan Tuhan. Kurubahit aja masih mau bacaan ya Allah biha, kalau bihusnul khatimah, ya Allah dengan artinya ibadah supaya husnul khatimah, atau ya Allah dengan artinya mengajar di majelis ini supaya husnul khatimah. Dan kalian kalau kurubahit itu wa kanal Hasan al-Basri, dan adalah Hasan al-Basri. Nah ini ingat okongolon nih, itu Basri itu hanya Basrah, nama kota di Irak. Jadi apabila ada ya nisbah, taknya itu dihilangkan, jangan adalah Hasan al-Basratiyo, jangan taknya hilangkan, masih ingat kalau jadi al-Basriyo aja. Dan adalah Hasan Basrah, hanya dari kota Basrah nih. Iza sami'a, apabila sidin mendengar dengan hadis akhiru man yakhruju minan nar, pandudian manusia yang keluar daripada neraka, rajulun, itu pandudian manusia yang keluar dari neraka itu seorang laki-laki yang keluar sesudah 1000 tahun. Lalu Jasidin Yaqul Hasan al-Basri, laitani kuntu zalik, mudah-mudahan aku adalah aku itu. Ini mudah-mudahan itu aku. Jadi dia buahnya laitani kuntu zalika rajul, mudah-mudahan aku adalah itu laki-laki. Wakilalah dikata begini suatu hari ada masalah ini nih. Kenapa pian aja? Bahara pian artinya laki-laki yang pandudian keluar dari neraka, kenapa pian bersuara kayak itu? Jadi Jasidin alai saya khruju minan, apakah dia tidak keluar dari neraka? Kan keluar pada neraka. Kalau yang penting Jasidin keluar pada neraka, artinya husnul khatimah tuh. Soal hatimah dahulu, soalnya soal hatimah ya, itu kan fatal. Yang masih beriman kan keluar kalau pada neraka. Jadi bahara aku indah nang di neraka itu selamanya. Tautan benar sih din nih. Nah ujar Sufyan as-Sauri nih, adalah Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu yaqulu ma amina ahadun ala dinihi, tidaklah merasa aman, tidaklah aman seseorang atas agamanya, yakni galiban kebiasaan, illa salabahu, melainkan Allah mencabutnya. Kalau kita asa iman asanya asa aman aja nih bahwa iman itu tetap, karancakannya ujar Sufyan as-Sauri karena itu malah dicabut. Jadi kita yang merasa aman, iman di dada nih, kita takut kalau dicabut oleh Tuhan anak mati. Ya kebanyakannya dan kerancakannya bila merasa aman itu yang dicabut. Ya iman Sufyan Sauri nih. Lalu ujar Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqulu nih, aksaru ma yuslabu, paling banyak barang nang dicabut daripada manusia itu iman indal maut, ketika mati. Karancakannya ujar Abu Hanifah
iman itu tak cabut, sudah hendak mati. Kenapa jadi kayak itu? Nya iblis kada diam, kada tinggal diam, berhimmat supaya kita tajerumus. Nah lalu karena di situ kita bisa tajerumus. Kebanyakannya di situ kita, supaya hendak mati itu nang tajerumus, karena iblis menyerupa, menggoda kita macam-macam, datang menyerupai kawitaan. Jadi nak aku terdahulu mati, hanya tauhid naik mempelajarikan itu salah. Asambat aja Isa itu anak Tuhan, wah lalu percaya ini. Kebanyakannya kayak itu aja Abu Hanifah. Oh ya mati, iman tuh dicabut. Jadi ujar Bishrun al-Habib, pulang makana Bishrun al-Habib dari si Bishrun al-Habib ini ulama besar wali Allah Ta'ala nih. Yaqulu idza sa'idal malaikatu bi ruhil mu'min, apabila naik malaikat dengan roh orang mukmin. Lalu kan sudah roh itu dicabut, lalu dibawa oleh malaikat, dan roh ini artinya nang mukmin mati beriman nih, beramal saleh. Lalu imbah itu atau waqad mata alal Islam, dan si mukmin tadi mati dalam keadaan beriman dan Islam. Ta'ajjabatil malaikatu minhu, maka heranlah malaikat minhu karenanya. Ini kan mati dalam keadaan beriman nih merupakan artinya yang sesuatu nang ngalih. Lalu malaikat tuh heran, hebatnya ini saat mati beriman ini. Heran malaikat mati beriman tuh karena menggaduh iman tuh ngalih. Ngalih nih. Lalu malaikat heran. Dan malaikat itu berkata, kaifa najah jamil dunia. Kayak apa selamat sidin ini nih daripada dunia. Waqad halaka, dan sungguh binasa padanya tuh paling baik di antara kami itu ada yang terkadang hanya gitu ya, dalam ada jadi kada baik. Itu ada ulama besar bahar itu, Bal'am bin Ba'ur itu wali Allah Ta'ala. Oh sekalinya matinya tercabut iman. Murid-muridnya tuh banyak nang wali. Bal'am bin Ba'ur nih matinya iman tercabut. Kenapa? Ngalih kalau menggaduh. Kita pulang sama ada wali kayak ini. Dan adalah Rabi bin Haisam rahimahullah yaqulu tatlu uruhul abdi, naik roh hamba itu alama kanal galibu alaihi, atas barang yang kebiasaan di atasnya sebelum mati. Jadi mati kita itu menurut gawian kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita itu dasar jahat, barangkali mati itu dalam keadaan berbuat jahat. Wallahu a'lam. Yang baca ukung lo sabaris barang tadi. Wamin akhlaqin baca. Wamin akhlaqin radhiyallahu ta'ala anhum, dan di antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum syiddatu khawfihim min Allah ta'ala, bersangatan takut mereka dari Allah Ta'ala, ayyahtimalahum lisu'in, bahwa Allah menutup bagi mereka dengan kejahatan, fayakunu minal mu'minina mahbubina, maka adalah mereka jadilah mereka dari mahjubin yang terdinding anhu dari daripada Allah, finagi pada neraka,
wa kana ahaduhum ya'khudhu fi tafakhuri wal hizni, dan adalah salah seorang mereka mengambil pada tafakur dan hizn, dan luka kita, hatta yagiba anil hadirina, sampai gaib. gaib dari yang hadir. Artinya sampai tapi bakawan lagi kejadian pikiran takutan kalau soal hatimah. Terus Wa kana Hasan al-Basri, dan adalah Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, idza sami'a bi hadisin, apabila ia mendengar dengan hadis, akhiru man yakhruju akhiru man yakhruju minan nari rajulun yakhruju ba'da al-sanat, laki-laki yang keluar sesudah 1000 tahun. akhir orang yang keluar dari neraka ia adalah laki-laki yang keluar sesudah 1000 tahun. Yaqulul Hasanu, dan berkata oleh Hasan, ya laitani, wahai Mudah-mudahan aku, mudah-mudahan aku untuk jadi rajula, adalah aku yang demikian itu laki-laki. Wakila lahu yauman fi dzalika, dan dikatakan baginya yauman, pada suatu hari pada yang demikian itu. Faqala alaysa yakhruju minan nari, apakah tidak dia keluar dari neraka? apakah tidak dia keluar beneran? Kan Yasidin keluar dari neraka. Kalau yang penting keluar pada neraka. Maksud Sidin tuh silahkan aja soal khatimah, cuma jangan soal khatimah nang fatal, nang mati kafir. Biar artinya nang pandudian keluar pada neraka tuh soal khatimah juga. Artinya dalam keadaan maksiat mati. Cuma masih ada mempunyai di kita iman dan Islam. Lalu sesudah 1000 tahun hanya keluar pada neraka pada pandudian. Penting artinya mati dalam keadaan beriman dan Islam Yasidin. Kan enggak itu doh. Wallahu a'lam. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.